السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita bisa duduk di majlis al-ilm yang mana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang mengikuti beliau di atas kebaikan. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuh, karya dari Abu Malik Kamal As-Sayyid Salim. Masih melanjutkan pembahasan Al-Adhan wal-Iqamah, Adhan dan Iqamah, membahas tentang hukmul adhan, hukum adhan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: ittafaqatil ummatul islamiyyatu ala masyru'iyyatil adhan. Para ulama telah sepakat atas disyariatkannya adhan. Wal 'amalu bihi jarin منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بلا خلاف. Dan mengamalkannya, yakni mengamalkan adzan, telah berjalan dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada hari ini tanpa adanya perselisihan. ثم اختلف أهل العلم في حكمه هل هو واجب أو سنة مؤكدة. Kemudian para ulama berselisih pendapat
dalam hukumnya, apakah wajib atau sunnah muakkadah. Mereka berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah wajib atau sunnah muakkadah. Perbedaan antara keduanya, kalau dikatakan hukumnya wajib, maka meninggalkannya berdosa. Kalau dikatakan hukumnya sunnah muakkadah, maka meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Hanya dikatakan para ulama makruh, ya, dibenci. Ini perbedaan antara kita mengatakan hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Oleh karenanya sebagian para ulama yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, tetap yang meninggalkannya berdosa. Ya, sebagian yang mengatakan sunnah muakkadah sendiri tetap mengatakan pelaku yang meninggalkannya berdosa. Kemudian muallif mengatakan was-sahihul ladzi la yanbaghi at-taraddud fihi fi mithli hadhihi al-ibadatil 'azimati anna al-adhana fardu kifayatin. Dan pendapat yang sahih, pendapat yang benar, yang tidak ada keraguan di dalamnya, di dalam masalah ibadah yang agung ini, bahwasanya adzan hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, hukumnya wajib. Fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya idza qama bihi ahadun saqata anil baqin. Apabila ada salah satu yang telah melaksanakannya, maka gugur yang lainnya. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruhnya mendapatkan dosa. Ini makna fardu kifayah. Karena yang dituntut melakukannya adalah amal, perbuatannya. Yani jika perbuatan itu telah terlaksana, maka yang lainnya gugur. Falaysa li ahli madinatin aw qaryatin ay yad'u al-adhan wal iqamah. Tidak pantas bagi penduduk kota atau desa meninggalkan adzan dan iqamah. Wa yustadallu ala dhalika bi umurin. Adapun dalil-dalil tentang wajibnya adzan dan iqamah, yang pertama, annal adana ibadatun min a'zami sya'airil Islam wa ashhari ma'alimid din. Bahwasanya adzan adalah ibadah yang merupakan syiar Islam yang paling agung. Bahwasanya adzan adalah ibadah yang merupakan simbol agama yang paling masyhur. Wa qad waqa'at al-muwadhabatu 'alayha منذ شرعها الله سبحانه وتعالى إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليل ونهار وسفر وحر ولم يسمع أنه وقع الإخلال بها أو الترخيص في تركها. Dan sungguh telah rutin adzan ini dilakukan semenjak Allah mensyariatkannya
sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, baik pada malam hari, siang hari, baik di waktu safar atau di waktu mukim. Tidak didengar bahwasanya Rasulullah SAW pernah meninggalkannya atau meringankan dalam meninggalkannya. Ini dalil yang pertama. Karena adzan ini adalah simbol agama yang paling masyhur dan syiar agama Islam yang paling agung. Yani Islam diketahui dengan adanya adzan. Kaum muslimin diketahui dengan adanya adzan. Maka syiar yang agung ini tidak pantas ditinggalkan. Apalagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya semenjak Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya sampai beliau meninggal dunia. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ja'alahu alamatan lil islami wa dilalatan ala tamassuki bihi wad-dukhuli fihi, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan adzan sebagai tanda keislaman, tanda bahwa di daerah tersebut menganut agama Islam, dan sebagai tanda masuknya waktu salat. Fa'an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza aghza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzura. Dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berperang bersama kami, memerangi suatu kaum, maka beliau tidak memeranginya sampai menunggu waktu pagi. Fa in sami'a adanan kaffa anhum, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar adzan, maka beliau menahan memerangi mereka. Wa illam yasma' adanan aghar alaihim, dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mendengarkan azan, maka beliau menyerang mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, yang menunjukkan bahwasanya azan ini sebagai tanda bahwa di daerah tersebut menganut agama Islam. Kemudian yang ketiga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad amara bihi, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh benar-benar memerintahkan untuk adzan. Fa'an Malik bin Huwairis, dari sahabat Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li ashabihi, bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau dan kepada sahabat-sahabat beliau, idza hadaratis salatu falyu'addil lakum ahadukum wa liyu'ammakum akbarukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, apabila telah datang waktu salat, maka hendaklah salah satu di antara kalian mengumandangkan adzan, dan hendaknya yang paling tua dari kalian yang mengimami kalian, dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang lebih tua dari kalian. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Di dalam hadits ini terdapat adanya perintah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk adzan, sebagaimana yang telah diperintahkan kepada sahabat Malik bin Al-Huwairis. Dan para ulama mengatakan al-aslu fil amr yadullu alal wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. An Anas bin Malik, kemudian yang keempat dari sahabat Anas bin Malik, qala umira Bilal an yashfa' al-adana wa yutir al-iqamah. Sungguh Bilal telah diperintahkan menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Bilal diperintahkan. Kalau para sahabat diperintahkan, berarti yang memerintahkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Di sini teksnya perintah, dan perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil yang memalingkan hukum wajib menjadi sunnah. Tapi kemudian yang kelima, fi hadits Abdullah bin Zaid fi ru'yahu al-adhan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna ru'ya haqq insyaallah, thumma amara bit-ta'dhin. Yang kelima di dalam hadis Abdullah bin Zaid, ketika beliau bermimpi adzan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ru'ya haqq, sesungguhnya mimpi itu hak, insyaallah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk adzan. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Yang keenam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Utsman ibn Abi al-As, perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Abi al-As, wattakhid muaddinan la ya'khudhu ala adanihi ajran. Beliau mengatakan, jadikanlah muadzin, seorang yang menjadi muadzin yang tidak mengambil atas adanya upah. Yani carilah yang menjadi muadzin orang yang tidak mengambil upah dari adanya. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kemudian yang ketujuh, an Abi Darda qala, dari sahabat Abu Darda berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min thalathin la yu'adzan wa la tuqamu fihim as-salatu illa istahwada alaihim asy-syaitan. Tidaklah dari 3 orang
tidak mengumandangkan adzan, tidak juga iqamah. Ya, tidak mengumandangkan adzan, tidak juga iqamah untuk salat, kecuali syaitan akan menguasai mereka, menguasai atas mereka. Wa huwa dalun ala wujubil adzan. Hadis ini sebagai dalil atas wajibnya adzan. Lianna at-tarka alladhi huwa naw'un min istihwadis syaitan yajibu tajannubuhu. Karena meninggalkannya merupakan bagian dari istihwadis syaitan, penguasaan syaitan. Yajibu tajannubuhu, maka wajib ditinggalkan. Yani apa saja yang menjadikan seseorang atau yang menjadi penyebab syaitan menguasai dirinya, maka wajib dia tinggalkan. Maka di antara salah satu cara menguasai, yakni syaitan menguasai manusia, adalah dengan meninggalkan adzan dan iqamah. Adapun makna syaitan menguasai hamba, yakni menjadikan mereka tersibukkan dengan dunia, lalai dari akhirat, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna istihwadu asy-syaitan. Sebagian para ulama mengatakan penguasaan syaitan maknanya adalah izaghuhu wa tadliluhu, menyesatkannya. Ini makna dari penguasaan syaitan kepada hamba. Para ulama mengatakan segala sesuatu yang menjadikan sebab syaitan menguasai hamba, maka sebab-sebab ini wajib ditinggalkan. Salah satunya adalah, ini salah satu sebab penguasaan syaitan kepada hamba, yaitu dengan meninggalkan adzan dan iqamah. Bisa dipahami ini insyaallah? Bisa ya? Nah, ini segala sesuatu yang menyebabkan syaitan menguasai diri kita, ya, maka sebab ini kita tinggalkan. Dan salah satu cara syaitan menguasai diri kita adalah dengan meninggalkan adzan dan iqamah, yang menunjukkan atas wajibnya adzan dan iqamah. Ini dalil yang dijadikan muallif atas wajibnya adzan dan iqamah. Kemudian beliau mengatakan wa qad dhaba ila wujubil adzan Malik fi qaulin wa khassa al-fardiyata bimasajidil jama'ati wa Ahmad. Dan yang berpendapat atas wajibnya adzan adalah al-Imam Malik dan al-Imam Ahmad. Dan ini salah satu dari pendapat mereka. Ini pendapat al-Imam Malik, al-Imam Ahmad mengatakan adzan itu hukumnya wajib. Wa khassal fardiyata bimasajidil jama'at. Namun al-Imam Malik mewajibkan adzan di masjid yang jamaahnya banyak, ya, seperti masjid raya, ya, di Masjid Al-Azkar, Masjid Fajrul Islam, yakni di tengah-tengah penduduk kaum muslimin. Maka menurut al-Imam Malik
wajib adzan di tempat tersebut. Wa huwa wajhun inda Syafi'iyah, dan ini juga pendapat minoritas dari Syafi'iyah. Wa bihi qala Atha, pendapat ini yang dipegang oleh Atha bin Abi Rabah, Al-Imam Mujahid, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibn Hazm, dan pendapat ini juga dipilih oleh Al-Imam Ibn Al-Mundhir dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan pendapat ini juga dipilih oleh ya ulama al-mutaakhirin di zaman kita ini seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Taib, adapun pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, dia adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan termasuk pendapat minoritas dari Malikiyah. Ini Malikiyah, mazhab Malikiyah, mereka terbagi menjadi dua dalam hukum adzan. Mayoritas mengatakan wajib, minoritas mengatakan sunnah muakkadah. Begitu juga pendapat Syafi'iyah, mayoritas mengatakan sunnah muakkadah, dari kalangan Syafi'iyah juga mengatakan wajib. Qultu, pengarang kitab ini mengatakan, yakni Abu Malik, wala syakka anna al-awwal arjah, tidak diragukan lagi bahwasanya pendapat yang pertama dia adalah pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat. Thumma innal hanifiyyatal qailina bi annahu sunnah qad sarrahu bi anna kal wajib fi luhuqil itsm. Kemudian ya mazhab Hanafiyah yang mana mereka mengatakan hukumnya sunnah, mereka menjelaskan dengan tegas bahwasanya orang yang meninggalkan adzan mereka berdosa. Ya. Sekalipun mazhab Hanafiyah mengatakan sunnah, tetap mengatakan orang yang meninggalkannya berdosa. Makanya para ulama mengatakan ya perbedaan mereka dalam hukum hanya perbedaan lafaz saja. Ya. Perbedaan lafaz, tapi hukum yang meninggalkannya tetap mendapatkan dosa. Ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwasanya ijma' para ulama dari mazhab yang empat, bagi orang yang meninggalkan adzan dia berdosa. Karena adzan ini merupakan syiar yang sangat agung, yang sangat mulia dan terindah di muka bumi ini, yang menjadikan kita tenang, tidak ada waswas, ya, yang mengembalikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum nyenyak-nyenyak tidur, ketika azan antum langsung bangun. Ya. Yang menunjukkan bahwasanya azan ini dia ada syiar Islam yang sangat agung, yang menyebabkan kembalinya keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama menyebutkan orang yang tidak terbangun disebabkan adzan, maka ada dua sebab. Yang pertama, banyaknya dosa. Yang kedua, hatinya telah mati. Taib, kita lanjut. Fawaid, faedah-faedah. Al-adhanu 'alal musafirin
hukum adzan atas orang-orang musafir. Yajibul adzanu 'alal musafirina idza aradu as-salata kal hadirina li umumil adillah. Mu'allim mengatakan wajib adzan atas orang-orang musafir apabila mereka ingin melakukan salat seperti orang-orang yang muqim. Jadi hukumnya sama seperti orang-orang yang muqim, wajib adzan. Li'umumil adillah, karena keumuman dalil wa mulazamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalika fil hadari was safar, karena rutinnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dalam safar atau di waktu mukim. Ini rutin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya baik di waktu safar ataupun mukim. Wa li'anna amrahu sallallahu alaihi wasallam li Malik bin al-Huwairith wa ashabihi bil adhan kana wa hum musafiruna ila ahlihim. Dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Malik bin al-Huwairith dan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, untuk adzan mereka dalam keadaan musafir ke rumah keluarga mereka. Dan inilah pendapat yang benar menyelisihi pendapat Hanabilah, madhab Hanabilah dan mayoritas para ulama. Adapun pendapat jumhur ulama, yakni imam yang 4, mengatakan hukumnya sunnah, ya adzan bagi orang-orang yang musafirin. Adapun pendapat Az-Zahiri, yakni al-Imam Ibnu Hazm, begitu juga pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengatakan bahwasanya adzan ini wajib baik bagi orang yang musafir atau orang yang muqim. Tapi ulangi sekali lagi, hukum adzan bagi orang yang musafir, ya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imam yang 4 mengatakan tidak wajib. Pendapatnya al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad. Adapun pendapat Az-Zahiri, ini pendapatnya al-Imam Ibnu Hazm, ya, pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan wajib. Adzan ini wajib baik bagi orang yang muqim atau orang-orang yang musafir, dengan keumuman dalil-dalil yang telah kita baca. Taib, paling selamat agar kita terlepas dari khilaf, adzan apa tidak? Adzan. Ini yang lebih selamat dan lebih berhati-hati agar kita tidak terjatuh dalam dosa. Tapi insyaallah taala di dalam kitab ini ada beberapa perincian dalam masalah adzan ini. Insyaallah taala kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.